Saya nggak tahu kenapa nyuruh Esi berhenti kerja. Mungkin supaya saya terlihat kuat, terlihat seperti koswara tangguh. Tapi ternyata saya takut. Saya malu jadi tulang rusuk, tapi saya nggak kuat jadi tulang punggung. Apa sih saya nggak bisa bahagia seperti kalian? Menerima gitu keadaan. Asik-asik aja. Kamu udah ngomong sama Esi? Belum, saya nggak berani, Ceng. Saya yang nyuruh berhenti itu saya lagi nyuruh kerja kerja. Udah Kum, jangan diliatin terus itu foto-fotonya. Isinya cuma foto-foto motor semua itu. Saya nyari foto-foto kita dang yang di depan tiang bendera bareng anak-anak yang selesai upacara. Emang ada foto di sana, Kom? Di tiang bendera? Iya, Ada. siapa yang nyimpen, Kom? Ngapain nyari di sini? Kita ke sana aja, nanti keburu diambil orang loh, Kom. Kita sama anak-anak foto di depan tiang bendera. Yang foto si Tatang. Oh, berarti kita mintanya sama Tatang, Kom. Iya dong. Hebat ya mereka berdua. Enggak ah, kebatan saya. Ceng, ini gimana sih caranya melihat foto-foto yang ada di bawah? Ya ampun, eta mah gampang atuh Sarkum. Itu kan ada anak panah ke bawah tuh, turunin aja. Aduh ampun. Mana nggak ada tanda panah ke bawah, Ceng? Lehoy, kotor dong laptopnya. Nih. Tuh, nih. Ini kan ada tanda panah ke bawah. Nih, kalau ini tanda panah ke atas untuk lihat gambar-gambar yang di atas. Tinggal pencet aja. Oh, AO, saya pikir ini gambar iseng, Ceng. Iseng lagi dibilang. Tatang, keterlaluan. Motor semua yang dipoto. Esi kapan pulang Kum? Oktober. Lebaran haji nggak pulang? Iko? Oh Iko pulang pasti. Kalau uang dikumpulin terus di Riyadh, mah kasihan orang-orang. Nanti jalanannya ketutup sama uangnya Iko semua. Ya? Kum, kamu mau korban? Saya soalnya lagi cari kambing yang sebesar kerbau. Katanya teh mau korban 9 ekor sapi. Ya nggak jadi, Ceng. Saya kesian sama kamu, nanti kamu minder lagi. Kan saya orang baik. Suka menjaga perasaan teman, ya? Sekarang saya mau nanya kamu. Kamu mau korban perasaan berapa ekor sekarang? Doi! Ini teh laptopnya kamu apain? Kok mati? Ya saya matiin, Ceng. Emang kamu tahu caranya, Doi? Tahu, Kum. Nih, pencet tombol yang ini yang lama nih. Nih, Kum, pencet yang ini yang lama tuh, Kum. Aduh ampun, bukan begitu caranya matiin, lehoy. Ini teh ada caranya. Cara matiinnya bagaimana emang? Nggak usah tahu, susah. Kenapa nggak pakai kunci kontak aja ya? Kayak motor. Kan gampang hidupin matiinnya. Doi. Atem pulang nggak, Doi? Pulang Kang Dadang ke rumah majikannya tiap hari. Kan kerja sama majikannya. Pulang ke Indonesia, Doi. Siapa Kang Dadang? Majikannya Atem. Capek ah. Ya Kang Dadang, namanya orang kerja itu pasti capek. Namanya kerja pasti capek, jajan. Capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi, pulang ya Doi ya. Ngapain, Ceng? Kan kita belum beberes. Oh iya ya, saya lupa, Ceng. Kum, yuk saya pulang dulu ya, Kum. Ya, Doi. Assalamualaikum. Kum. Waalaikumsalam, Doi. Hai, Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Ceng. Ya Ceng ya.
Assalamualaikum. Itu sendalnya dibawa masuk, Ceng. Nanti kalau misalnya Idoy datang gimana? Itu dia, jangan sampai ada Idoy. Nanti kalau ada dia, obrolannya tidak selesai-selesai. Nanti si Idoy biar ngobrol aja sama si Dado. Ya. Pikiran yang cerdas, Kum. Saya teh suka. Nanti kita lihat aja ya, berapa banyak rambut dadang yang rontok gara-gara ngobrol sama Idoy. Ya, Itu sendalnya, Ceng. Ada apaan sih, Kum? Nggak ada apa-apa, Ceng. Cuma nggak tahu, Ceng. Mungkin saya sedang sedih. Sedih dengar Ikoh mau pulang, Atem mau pulang. Mungkin cemburu lihat kalian normal. Normal. Kayak yang lain, normal. Kalian bahagia dengan keadaan kalian sekarang. Kalian bisa beradaptasi dengan baik, kalian bisa menerimanya dengan baik. Istri kerja di luar, pulang tiap tahun. Dan kalian bahagia. Kenapa saya bilang normal? Karena hanya saya sendiri yang aneh, beda. Kamu tahu kondisi warungnya Koswara sekarang sepi. Saya masak cuma setengah. Semalam itu kamu tahu saya cuma dapat berapa? 27.000, Ceng. Saya takut. 27.000 itu dapat apa? Ayam potong setengah, itu juga yang kecil. Ya udahlah, Kum. Kamu kan bisa daftarin lagi SI jadi TKW ke Ciyoyo. Ya mudah-mudahan aja nunggunya nggak terlalu lama. Saya nggak tahu kenapa nyuruh Esi berhenti kerja. Mungkin supaya saya terlihat kuat, terlihat seperti Koswara tangguh. Tapi ternyata saya takut. Saya malu jadi tulang rusuk, tapi saya nggak kuat jadi tulang punggung. Nggak mampu. Kemarin kita ngobrol sama Koswara, warungnya hampir bangkrut, tapi dia santai saja, Ceng. Tidak terlihat ketakutan di wajahnya. Kamu tahu berapa modal saya? Tabungan Esi kerja di luar itu sekitar 20 juta. Sedangkan saya hasil kerja di Koswara itu harusnya mas 10 juta. Tapi karena warungnya sepi sekarang kayak begini, palingan juga tinggal 8 juta atau 7 juta. Jadi kalau digabung itu sekitar 27 juta. Dengan modal segitu mau jadi apa? Kamu tahu berapa modal Koswara memulai itu semua? 1.700.000. Kalau misalnya dia bangkrut, dia kehilangan semuanya, uangnya tinggal 1.700.000. Kalau dia bisa kuat, Ceng. Kalau saya bagaimana? Bisa mati. Kenapa sih saya tidak bisa bahagia seperti kalian? Menerima gitu keadaan. Asik-asik aja. Kamu udah ngomong sama Esi? Belum, saya nggak berani, Ceng. Saya nyuruh berhenti itu saya lagi nyuruh kerja-kerja. Saya suami seperti apa? Bagaimana kalau nanti warungnya gagal, Ceng? Esi sudah tidak punya modal lagi. Bagaimana kalau Esi ninggalin saya? Ternyata usaha jualan makanan itu rawan. Nggak perlu modal besar, siapa saja bisa bikin warung nasi. Kalau nanti di sekitaran warung nasi saya bermunculan warung-warung yang lain, bagaimana, Ceng? Atau menjual makanan yang lain. Ih, kemarin aja saya kepikiran. Sama warung nasi yang di Jalan Mawar. Itu maunya mas saya tutup, dia bangkrut, dia rugi besar. Saya jadi jahat. Jadi jahat karena ketakutan. Apa nanti saya harus pitah semua saingan-saingan saya harus jelek-jelekin pelayanan mereka, masakannya nggak enak, ada tikusnya. Masa harus begitu, Ceng? Kan tidak. Harusnya saya jujur sama diri saya sendiri, Ceng. Kalau saya nggak mampu jadi kepala rumah tangga, harusnya saya di rumah, urus anak, Esi yang kerja. Kalau istri kurang menghargai, ya terima saja, anggap itu wajar. Dan itu memang wajar, dia yang cari nafkah. Ah, apa
apaan? Saya teh nggak pernah ngeliat Esi kurang ajar sama kamu. Esi tuh saya lihat selalu lembut sama kamu, Kum. Iya kan? Tapi satu yang nyakitin, Ceng. Bukan ketika dia marah sama kita. Bukan ketika dia lupa nawarin makanan ke kita. Bukan ketika dia pergi tanpa kita. Tapi ketika dia membeli sesuatu tanpa minta pendapat sama kita. Itu yang paling sakit. Kum, segala sesuatu teh ada baik buruknya, Kum. Yang harus kita lakukan adalah jika kita mengalami sesuatu yang buruk, udah anggap aja itu adalah hal yang baik, sesuatu yang baik. Tapi kalau kita nggak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, ya udah anggap aja sebagai sesuatu yang wajar. Tapi kalau memang kita udah nggak bisa menganggap sebagai sesuatu yang wajar, ya udah anggap aja sebagai takdir. Kalau udah takdir, mau tidak mau kita harus menerimanya. Kom, bagaimana kalau Esi, kamu daftarin lagi aja ke Ciyoyo? Bisa, Ceng. Kamu nih gimana sih? Kita tidak tahu saja. Kan kontraknya belum habis. Itu baru namanya kamu teh egois. Kamu harus akuin kamu itu egois, Kum. Saya teh yakin, Kum. Sekarang Esi pasti lagi takut, lagi khawatir, lagi bingung. Pernah nggak itu kamu pikirin? Kamu jangan marah-marah dong sama saya.